Pekerjaan indah. Refleksi pagi 2562. Jemaat yang digembalakan Timotius adalah jemaat kecil yang organisasinya masih sangat sederhana di bawah pimpinan penilik jemaat. Keberadaan kekristenan sebagai agama baru banyaklah mengalami tentangan baik dari pemerintah Roma, dari orang-orang Yahudi, maupun dari bangsa-bangsa lain. Selain pekerjaan sebagai penilik jemaat ini sangat berat dan memakan waktu, pekerjaan ini juga sangat berbahaya karena adanya ancaman aniaya bahkan kematian. Meskipun demikian, Rasul Paulus di 1 Timotius 3 ayat 1 melihat bahwa pekerjaan penilik jemaat adalah pekerjaan yang indah. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara-saudara, meskipun pekerjaan sebagai penilik jemaat waktu itu sangat berat dan berbahaya, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, terhormat dan mulia di mata Allah. Ganjaran dari panggilan sebagai penilik jemaat ini bukanlah keuntungan finansial, gengsi, dan kehormatan dunia, tetapi mahkota abadi. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan pertandingan lari di masa dulu, di mana orang-orang bertanding untuk mendapatkan mahkota fana, seperti yang disampaikan di 1 Korintus 9 ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena itu, wahai pemimpin jemaat, tetaplah setia dalam pekerjaan ini. Pemimpin yang menjadi panutan. Refleksi pagi 2563. Penilik jemaat pada waktu itu adalah pemimpin jemaat yang bertugas untuk mengembalakan dan mengajar jemaat. Apa saja syarat bagi seorang penilik jemaat? Mari lihat 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Saudara-saudara, jemaat Efesus di mana Timotius bertugas adalah jemaat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermoral rendah. Karena peran penilik jemaat sebagai pemimpin umat itu begitu penting, maka kehidupannya haruslah bisa menjadi teladan. Tak heran kalau syarat untuk menjadi penilik jemaat itu tidaklah mudah untuk dipenuhi. Saudara-saudara, penilik jemaat sudah selayaknya dapat menjadi panutan umat melalui kehidupan yang tidak bercacat, baik di dalam keluarga, di jemaat, maupun di masyarakat. Kehidupan yang tidak bercacat itu juga ditunjukkan melalui karakter yang tercermin dari tutur, kata, dan perbuatan. Selain itu, penilik jemaat juga haruslah mempunyai kemampuan mengajar umat, supaya umat Tuhan makin memahami firman. Di dalam berjalannya waktu, peran penilik jemaat itu kemudian diwujudkan secara formal melalui pendeta, pastor, penatua, diaken, dan sebagainya. Walaupun konteks zamannya berbeda, setiap orang dalam jabatan gerejani dipanggil untuk menjadi terang dan panutan dalam iman dan perbuatan. Memimpin ke jalan terang. Refleksi pagi 2564. Sikap apa yang harus ada dalam diri seorang penilik jemaat sebagai pemimpin umat
yang disampaikan Rasul Paulus ke Timotius. Dijelaskan di 1 Timotius 3 ayat 3 bahwa pemimpin umat haruslah bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara-saudara, bila seorang pemimpin umat itu suka mabuk, maka kata dan perbuatannya akan sering tidak terkendali. Demikian juga kalau ia seorang yang pemarah. Suka mabuk dan pemarah adalah sikap yang harus dibuang jauh-jauh dan digantikan dengan sikap yang peramah dan pendamai. Selain itu, seorang pemimpin umat haruslah seorang yang tidak mata duitan dan cuma mengejar uang saja. Hidupnya memang harus menjadi teladan. Saudara-saudara, syarat menjadi seorang penilik jemaat memang tidaklah mudah, karena penilik jemaat bertugas memimpin jemaat untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kegelapan itu antara lain terwujud dalam sikap suka mabuk, sikap pemarah, dan sikap cinta uang. Bila pemimpin umat hidup dalam sikap kegelapan seperti itu, bagaimana mungkin ia dapat memimpin umat ke jalan yang terang? Penilik jemaat seperti itu nantinya malah bisa menjerumuskan umat untuk menjauhi terang. Hal ini perlu dicamkan juga oleh kita semua di masa kini. Oleh karena itu, wahai pemimpin umat, jadilah teladan bagi umat Tuhan untuk hidup dalam terang. Pimpinlah umat supaya menjauhi kegelapan menuju hidup terang dalam Kristus.